Jauh di pelosok kepulauan Indonesia, ada sebuah industri yang jadi pusat perhatian sekaligus perdebatan dunia. Hari ini kita akan coba menelusuri apa yang disebut paradoks nikel. Dan percayalah, ceritanya jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Di panggung global, kita selalu dengar perdebatan ini. Demi teknologi hijau seperti mobil listrik, apa kita harus menerima kerusakan lingkungan di tempat lain sebagai konsekuensinya? Pertanyaan inilah yang jadi benang merah penelusuran kita kali ini. Untuk benar-benar paham ceritanya, kita harus datang langsung ke sumbernya, Pulau Obi di Maluku Utara. Perjalanan yang butuh waktu total 22 jam ini nunjukin betapa terpencilnya lokasi ini. Sebuah pulau yang jarang banget terekspos, tapi nasibnya sekarang sangat menentukan arah industri dunia. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan bongkar satu kesalahpahaman besar. Narasi yang sering kita dengar soal nikel, mobil listrik, dan kerusakan lingkungan, ternyata ya nggak sesederhana itu. Yuk kita lihat datanya sama-sama. Ini kan tuduhan yang paling sering kita dengar ya, bahwa setiap jengkal tanah yang digali di Indonesia itu demi mobil-mobil listrik canggih yang kita lihat di kota-kota besar dunia. Inilah asumsi awal kebanyakan orang. Dan disinilah faktanya. Data nunjukin hampir 70% nikel di dunia itu bukan buat baterai loh, tapi buat stainless steel, sendok garpu kita, tiang-tiang bangunan. Baterai itu cuma sebagian kecil aja. Nah, mitos pertama langsung runtuh kan? Eits, tunggu dulu. Ceritanya makin menarik nih. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia sendiri, mayoritas mobil listrik yang beredar itu pakai baterai jenis LFP, yang sama sekali nggak butuh nikel. Jadi, argumen kalau tambang ini buat ngejar pasar mobil listrik domestik juga ternyata kurang pas. Oke, setelah kita patahkan mitos di level global, sekarang kita lihat dampaknya langsung di lapangan. Apa sih arti dari ledakan industri nikel ini buat orang-orang yang tinggal di sana? Kutipan dari seorang supir lokal ini, wah, bener-bener hidup. Ini bukan sekedar angka atau statistik, ini adalah pengamatan langsung dari seseorang yang ngerasain sendiri perubahannya tiap hari. Ada denyut ekonomi baru yang mengubah wajah daerah mereka. Dan ini dia bukti konkretnya, gaji sampai 9 juta rupiah sebulan untuk seorang operator alat berat, itu angka yang sangat transformatif di wilayah ini. Angka ini jadi magnet yang menarik tenaga kerja terampil dari seluruh penjuru Indonesia menciptakan pusat ekonomi yang baru. Jadi, poin utamanya bukan cuma soal gaji per orang, tapi ada efek domino. Pendapatannya naik drastis, mendorong lahirnya UMKM-UMKM baru, yang akhirnya menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja. Ini benar-benar jadi semacam lift sosial buat wilayah yang dulunya hanya bergantung pada pala dan cengkah. Sekarang, ayo kita masuk lebih dalam lagi ke area tambangnya. Coba deh, lupakan sejenak gambaran tambang jadul yang mungkin ada di kepala kita. Apa yang ditemukan di Pulau Obi itu sesuatu yang jauh berbeda. Coba kita jujur ya, kalau dengar kata tambang nikel, apa yang kebayang? Pasti operasinya kotor, kuno, serampangan, pokoknya cuma lubang besar di tanah tanpa aturan kan? Tapi ternyata, kenyataannya benar-benar bikin kaget. Di tengah pulau terpencil, berdiri sebuah pusat industri yang super modern. Ada teknologi canggih seperti HPAL dan RKEF. Ini bukan operasi primitif, tapi sebuah ekosistem industri yang dikelola dengan sangat teknis. Kita ambil satu contoh ya, HPAL. Ini bukan sekedar proses gali dan angkut. Ini adalah proses kimia dan fisika yang super rumit, yang butuh modal dan keahlian tingkat tinggi. Ini menunjukkan keseriusan investasi teknologi yang ada di sana. Soal lingkungan juga, ini beberapa langkah mitigasi nyata yang mereka lakukan. Tumpukan batu bara ditutup rapat biar debunya nggak kemana-mana. Area reklamasi bekas tambang disiram pakai sistem otomatis yang mirip kabut. Mereka bahkan bikin tempat pembibitan sendiri untuk penghijauan kembali. Ini langkah-langkah konkret yang seringkali luput dari narasi besar. Dari semua temuan ini, kita akhirnya sampai pada inti persoalannya. Perdebatan ini ternyata bukan lagi sekedar lingkungan versus ekonomi. Isunya jauh lebih besar dari itu. Ini soal kedaulatan. Sejarah kasih kita perspektif yang luar biasa. Ratusan tahun lalu, bangsa Eropa perang memperebutkan pulau ini demi rempah-rempahnya. Hari ini, pulau yang sama jadi pusat mineral strategis dunia. Bedanya apa? Sekarang, Indonesia lah yang memegang kendali atas sumber dayanya sendiri. Dan ini adalah sebuah argumen penutup yang sangat tajam. Gagasan bahwa kritik dari pihak luar yang mungkin nggak melihat gambaran utuhnya
bisa menghambat kemajuan ekonomi sebuah bangsa, ini disebut sebagai bentuk kolonialisme lingkungan, sebuah istilah yang mengubah cara kita memandang kritik itu sendiri. Jadi, kita tutup penelusuran ini dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Di tengah tarik-menarik antara standar global dan kedaulatan nasional, antara masa depan yang hijau dan kemakmuran hari ini, sebetulnya siapa yang paling berhak memegang pena untuk menulis definisi kemajuan?